Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Setelah berbincang dengan Chung Myun, akhirnya Im So Byung pun mulai beristirahat. Ya, ditemani oleh Kwak Min. So Byung melepaskan mantol yang terbuat dari kulit harimau, tapi itu sudah nampak kusam. Lalu Kwak Min menawarkan apakah perlu diganti dengan kulit harimau yang baru, dan So Byung pun menjawabnya tidak perlu karena menurutnya lebih baik membiarkan para harimau hidup dan itu bisa sedikit meringankan pekerjaan daripada bandit Nokrim. Maksudnya harimau sebagai penjaga alami hutan. Nah, selanjutnya Kwak Min pun ingin bertanya suatu hal kepada Im So Byung. Tapi Im So Byung langsung menjawab, padahal Kwak Min belum bertanya. Jawaban Im So Byung adalah aku tidak melakukannya. Dan apakah kau pikir Ben Chung akan mendengarkanku? Nah, jadi yang ingin ditanyakan Kwak Min adalah apakah Ben Chung itu berpura-pura kalah atau mengalah saat melawan Chung Myun? Dan jawaban Raja Nokrim adalah sebelumnya, yaitu ia tidak memerintahkan Beon Chung untuk mengalah. Lagi pula Beon Chung jarang mendengarkan perkataan Raja Nokrim. Jadi pasti ia kalah karena memang naga ilahi Gunung Hua sangat kuat. Nah, si Kwak Min ini kayak masih belum percaya gitu, soalnya tubuh Chung Myun kan kurus cungkring. Tapi bagaimana bisa ia menjadi sekuat itu dan bahkan mengalahkan Beon Chung hanya menggunakan kekuatan fisik mentahnya. Lalu So Byung menjelaskan jangan menilai orang dari luarnya saja. Ya, walaupun sebenarnya So Byung juga sama terkejutnya dengan Kwak Min. Chung Myun mengalahkan Beon Chung tanpa menggunakan pedang. Padahal rumor mengatakan jika Chung Myun akan menjadi pendekar pedang terkuat di masa depan. Jika kekuatan mentahnya aja sangat mengagumkan, bagaimana dengan kekuatan pedangnya? Tentu saja lebih dari itu. Dan dekat dengan pendekar nomor 1 di masa depan adalah sebuah hal yang bagus menurut So Byung. Tapi ia mulai teringat, oh iya, di manakah Beon Chung berada? Dan Kwak Min pun menjawab, oh, setelah sadar ia langsung mengunjungi tempat beristirahat murid-murid Gunung Hua. So Byung menanggapinya jadi begitu. Aku rasa ia masih belum menerima kekalahannya. Aku harap ia bisa belajar teknik pedang kepada naga ilahi Gunung Hua. Di sisi lain, pandangan yang mengejutkan terjadi di hadapan mata murid-murid Gunung Hua karena Beon Chung kala itu sedang melayani Chung Myun. Ia memijatinya lalu membawakan minuman persis seperti pelayan setia, dan yang lebih mengejutkan adalah Beon Chung memanggil Chung Myun dengan kata hyung ataupun kakak dalam bahasa Korea. Itu membuat Baekhyun sampai sakit kepala. Ia bahkan sampai bertanya kepada murid-murid lainnya, kenapa Beon Chung yang kalah malah melakukan hal tersebut kepada Chung Myun? Bukanlah itu berlebihan? Dan Yeon Jung pun berusaha menjelaskan, bagi seorang pria sejati, kekalahan dalam hal fisik adalah sesuatu yang menghancurkan seluruh harga diri mereka. Dan sebagai prajurit sejati pula, mereka biasanya mengakui kekalahan dan mengabdikan dirinya kepada sang pemenang. Tapi yang membuat mereka sedikit muak adalah karena Beon Chung yang jauh lebih tua dibandingkan Chung Myun memanggilnya kakak. Baekhyun bahkan berkata, bukankah mereka nampak seperti ayah dan anak? Panggilan saudara tentu saja sangat tidak cocok. Dan murid Gunung Hua lainnya pun setuju. Tapi itu tidak mengubah apapun karena Beon Chung tetap memanggil Chung Myun dengan kata kakak ataupun hyung. Tapi itu masih membuat semua orang merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena bagaimana bisa seorang bandit memanggil kakak kepada seorang Taois? Itu tidak pernah tercatat di sejarah manapun. Tapi yang lebih mengejutkan adalah mereka berdua nampak sangat cocok. Baekhyun bahkan sampai bingung karena terkadang Chung Myun seperti Taois tapi seringkali juga terlihat seperti bandit.
Di sisi lain, Chung Myun nampak sangat nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh Beon Chung. Tapi ia pun mulai bertanya, jika kau melayaniku seperti ini, apakah tidak apa-apa bagi Raja Nokrim? Dan Beon Chung pun menjelaskan, Yungnim, tenang saja. Setia kepada kelompokku dan mengabdikan diri kepadamu itu adalah hal yang berbeda. Chung Myun pun mulai mengangguk. Lalu ia kembali bertanya, tapi Raja Nokrim saat ini ia nampak lebih muda bahkan dibandingkan denganmu. Dan Beon Chung pun menjelaskan, memang benar karena belum lama ini sejak Im So-byung diangkat menjadi Raja Nokrim yang baru. Bukan diangkat sih, lebih tepatnya diwarisi dari pemimpin sebelumnya. Dan itu membuat Chung Myun sedikit terkejut. Jadi posisi raja ini diturunkan dari posisi raja sebelumnya. Apakah kau tidak terganggu dengan hal tersebut? Itu karena Im So-byung nampak sangat lemah, apalagi ia juga sakit-sakitan. Nah, ternyata pertanyaan tersebut agak sedikit sensitif dan hampir menyinggung Beon Chung. Tapi untungnya Chung Myun bisa sedikit mengalihkan pertanyaannya. Lalu Beon Chung pun mulai menanggapi, memang benar diangkatnya Im So-byung ada banyak sekali pertentangan. Tapi untungnya rekam jejak ataupun pengaruh raja sebelumnya sangatlah besar. Jadi itu yang membuat Im So-byung pada akhirnya tetap diterima dan didukung oleh kebanyakan orang. Dan setelah beberapa saat, Chung Myun pun memutuskan untuk mengakhiri perbincangan. Ia berkata tidak bisa berlama-lama di markas bandit karena masih ada banyak hal yang harus ia lakukan. Lagi pula, menurut Chung Myun tidak cocok baginya bergaul dengan bandit. Tapi Beon Chung langsung menanggapinya, tidak Yungnim, kau sangat cocok menjadi bandit. Mendengarkan hal tersebut, murid Gunung Hua pun mengangguk setuju. Dan setelahnya, Im So-byung pun mulai menampakkan diri. Lalu ia berkata, jadi apakah kau akan pergi? Dan Chung Myun pun menjawab, ya, tapi sebelum itu mari kita selesaikan dulu permasalahan kita. So-byung bertanya, apalagi yang harus diselesaikan? Dan Chung Myun pun menjawab, tentang uang. Lalu So-byung berkata, tapi bukankah masih belum jelas bagaimana bisnis yang akan dijalankan nanti? Dan Chung Myun berkata, ya, itu memang benar, tapi ada hal lain atau cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. So-byung masih belum mengerti dan memahami perkataan Chung Myun. Tapi setelahnya kata-kata Chung Myun membuat Im So-byung sangat terkejut. Karena Chung Myun berkata, bagaimana jika aku bisa menyembuhkan penyakitmu? Hal itu sangat mengejutkan karena Im So-byung telah melakukan berbagai macam cara tapi tidak pernah mendapatkan hasil yang memuaskan. Bahkan pil terhebat Shaolin juga tidak berguna. So-byung bertanya, bagaimana caramu bisa menyembuhkanku? Dan Chung Myun menjawab, hanya perlu menyampurkan beberapa ramuan saja. Nah, setelahnya Chung Myun pun sedikit menjelaskan tentang pil vitalitas jiwa dan itu membuat So-byung lebih terkejut lagi. Tentu saja ia telah mendengar tentang insiden makam pedang. So-byung bahkan sampai tertarik untuk ikut serta, tapi ia terlalu jauh dan saat ingin ikut serta segalanya telah berakhir. Tapi ia tidak mendengarkan apapun terkait dengan keberhasilan menemukan resep dari pil vitalitas jiwa. Ia sempat berpikir apakah naga ulahi Gunung Hua berbohong, tapi melihat ekspresi dari murid-murid Gunung Hua, nampaknya apa yang dikatakan Chung Myun benar. Ya, Baek Chun dan yang lainnya tidak menyangka jika Chung Myun akan menceritakan rahasia tersebut kepada Raja Nokrim. Tentu saja itu adalah tawaran yang sangat-sangat menggiurkan. Tapi Chung Myun juga berkata bahwa ini masihlah rahasia dan jangan disebar luaskan. Tentunya So-byung sangat mengetahui hal tersebut. Jika rumor tersebar, maka peperangan mungkin akan terjadi. Tapi saat ini yang ia khawatirkan bukan itu. Ia kembali bertanya kepada Chung Myun, tapi apakah
apakah kau tahu penyakit yang aku miliki? Dan Xiaomin pun menjawab, ya, aku sudah punya tebakan. Dan itu lagi-lagi membuat Sobyong terkejut. Apa? Kau sudah mengetahuinya? Apalagi saat Xiaomin menjelaskan bahwa ia sudah bisa menebak saat melihat ciri-ciri ataupun kondisi tubuh Im Sobyong. Dan Xiaomin dengan percaya diri pun menjawab, bukankah itu penyumbatan 9 titik meridian? Dan dengan cepat Sobyong menjawab, bukan, kau salah. Itu membuat Xiaomin terkejut. Apa? Tapi dari seluruh tanda-tandanya aku yakin itu adalah penyakitmu. Lalu ia berkata kepada Baekhyun, senior, bagaimana ini? Ternyata dugaanku salah. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.